Klasifikasi strategi pembelajaran anak usia dini juga dapat dilihat dari segi pengaturan guru dan anak. Ini mencakup bagaimana guru dan anak terlibat dalam proses pembelajaran, baik dari peran guru, pengaturan aktivitas anak, serta hubungan antara guru dan anak dalam pembelajaran. Berikut klasifikasinya. Yang A. Pengaturan guru. Pengaturan ini berkaitan dengan bagaimana guru mengelola dan mengarahkan kegiatan pembelajaran, peran guru dalam mendukung pembelajaran anak, serta cara guru memberikan bimbingan. Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Guru memberikan lingkungan belajar yang kaya dan menyediakan alat-alat yang diperlukan anak untuk mengeksplorasi dan belajar secara mandiri. Guru lebih berperan sebagai pengamat dan pembantu yang mendukung anak-anak untuk menemukan jawaban sendiri melalui eksplorasi dan percobaan. Contohnya, dalam pendekatan Montessori, guru menyediakan alat belajar, mengamati, dan hanya campur tangan jika diperlukan. Yang kedua, guru sebagai direktur atau instruktur. Dalam pengaturan ini, guru memainkan peran yang lebih aktif sebagai pemberi arahan, menyusun aktivitas, serta memberikan instruksi langsung kepada anak. Guru memiliki kontrol penuh atas jalannya pembelajaran dan anak mengikuti instruksi yang diberikan. Contohnya, guru menjelaskan konsep dasar matematika dan meminta anak untuk menyelesaikan tugas berdasarkan instruksi yang jelas. Yang ketiga, guru sebagai model. Guru menunjukkan perilaku atau keterampilan tertentu yang diharapkan dapat ditiru oleh anak-anak. Dalam pengaturan ini, guru memberikan contoh konkret dari apa yang diinginkan dalam pembelajaran, baik dalam perilaku, sikap, maupun keterampilan. Contohnya, guru memperagakan bagaimana cara mencuci tangan dengan benar, kemudian anak-anak meniru. Yang B. Pengaturan anak. Pengaturan anak berfokus pada bagaimana anak-anak berpartisipasi dan dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran, serta sejauh mana mereka diberi kebebasan untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri. Yang pertama, pembelajaran terpusat pada anak. Anak-anak aktif dalam mengarahkan kegiatan belajar mereka sendiri. Mereka diberi kebebasan untuk memilih aktivitas yang mereka minati sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Dalam pengaturan ini, anak-anak memiliki otonomi lebih besar untuk mengeksplorasi sesuai minat dan kebutuhan mereka sendiri, sedangkan guru berperan mendukung dan memberikan bimbingan bila diperlukan. Contohnya, dalam pendekatan Reggio Emilia, anak-anak mengembangkan proyek yang mereka minati, seperti membuat model bangunan atau proyek seni. Yang kedua, pembelajaran terstruktur. Dalam pengaturan ini, aktivitas yang dilakukan anak-anak diatur oleh guru sesuai dengan jadwal dan kurikulum yang telah ditentukan. Guru menyusun rencana pembelajaran, dan anak-anak mengikuti instruksi serta kegiatan yang sudah dirancang. Contohnya, guru memberikan kegiatan seni seperti mewarnai gambar yang sudah ditentukan bentuknya, seperti pohon atau hewan. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Anak-anak belajar melalui interaksi dan kerjasama dengan teman sebaya. Dalam pengaturan ini, pembelajaran terjadi melalui diskusi kelompok, permainan bersama, atau proyek yang melibatkan banyak anak. Ini membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan belajar bagaimana bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, dalam kegiatan bermain peran, anak-anak bekerja sama seperti sebagai dokter, pasien, dan perawat di rumah sakit yang mereka ciptakan. Yang C. Hubungan guru dan anak. Hubungan antara guru dan anak sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Hubungan ini dapat mencerminkan sejauh mana interaksi antara guru dan anak, serta bagaimana guru memfasilitasi perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama, hubungan dekat dan responsif. Guru bertindak sebagai orang dewasa yang responsif dan penuh perhatian, mendengarkan kebutuhan serta perasaan anak, dan mendukung perkembangan emosi anak secara positif. Guru mengutamakan hubungan yang hangat dan mendukung, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk belajar. Dalam hubungan ini, guru memberikan umpan balik yang positif dan mendorong anak untuk belajar tanpa rasa takut. Contohnya, guru yang responsif mendengarkan keluh kesah anak ketika anak merasa frustasi dan membantu anak mengatasi perasaan tersebut dengan sabar. Yang kedua, hubungan formal. Hubungan guru dan anak lebih bersifat formal dan berjarak. Guru memberikan instruksi dengan sedikit interaksi emosional,
berfokus pada penyampaian materi tanpa banyak melibatkan perasaan atau emosi dalam proses pembelajaran. Ini lebih terlihat pada pendekatan pembelajaran yang terstruktur atau tradisional, di mana interaksi guru dan anak berfokus pada tugas dan instruksi. Contohnya, guru memberikan tugas menulis dan meminta anak menyelesaikannya tanpa banyak interaksi dan diskusi. Yang ketiga, hubungan kolaboratif. Dalam hubungan ini, guru dan anak bekerja sama dalam proses pembelajaran. Guru mendengarkan ide-ide anak, menghargai kontribusi mereka, dan menyesuaikan kegiatan berdasarkan minat dan kebutuhan anak. Ini membangun rasa percaya diri anak karena mereka merasa dihargai sebagai peserta aktif dalam proses belajar. Contohnya, guru dan anak-anak bekerja sama merencanakan kegiatan proyek berdasarkan minat mereka, seperti membuat taman mini di kelas. Pengaturan guru dan anak dalam pembelajaran usia dini sangat fleksibel dan dapat bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan. Dalam pendidikan anak usia dini, keseimbangan antara peran aktif guru sebagai fasilitator dan dukungan terhadap inisiatif anak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik anak. Yang A, dari segi peranan guru dan anak dalam mengolah pesan. Yang pertama, teacher centered, berpusat pada guru. Dalam pendekatan ini, guru memegang peran utama dalam mengolah dan menyampaikan pesan. Guru bertindak sebagai sumber informasi utama, sedangkan anak-anak lebih pasif dan hanya menerima pesan atau informasi dari guru. Contohnya, metode ceramah, di mana guru menjelaskan materi sementara anak-anak mendengarkannya. Yang kedua, student centered, berpusat pada anak. Anak-anak aktif terlibat dalam mengolah pesan. Guru bertindak sebagai fasilitator, membantu anak-anak dalam menemukan dan memahami informasi melalui kegiatan yang lebih interaktif dan kolaboratif. Contohnya, diskusi kelompok atau proyek berbasis masalah, di mana anak-anak mencari solusi dan memproses informasi secara mandiri atau bersama teman-temannya. Berikutnya, dari segi pengolahan pesan. Yang pertama, one-way communication atau komunikasi satu arah. Pesan disampaikan dari satu pihak, guru, ke pihak lain, anak-anak, tanpa ada umpan balik atau partisipasi aktif dari penerima pesan. Anak-anak hanya bertindak sebagai penerima informasi. Contohnya, guru memberikan penjelasan di depan kelas tanpa ada diskusi. Yang kedua yaitu two-way communication, komunikasi dua arah. Ada pertukaran pesan antara guru dan anak-anak. Pesan yang disampaikan guru bisa ditanggapi oleh anak-anak sehingga terjadi dialog dan interaksi yang aktif. Contohnya, tanya jawab atau diskusi antara guru dan murid di kelas. Yang ketiga, multidirectional communication atau komunikasi multi arah. Pesan tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan dari berbagai pihak. Dalam kelas, anak-anak bisa saling bertukar informasi, berdiskusi dengan teman sebaya, dan berinteraksi secara lebih dinamis. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengajar agar proses komunikasi tetap terarah. Contohnya, diskusi kelompok atau forum di mana semua siswa berpartisipasi aktif. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung atau mastery learning. Karakteristiknya, yang pertama berpusat pada guru, yang kedua, guru mendominasi proses pembelajaran dengan memberikan materi secara langsung. Yang ketiga, menekankan pada penguasaan penuh setiap kompetensi sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Yang keempat, biasanya diakhiri dengan evaluasi atau tes untuk memastikan semua siswa menguasai materi. Selanjutnya, langkah-langkah strategi pembelajaran langsung. Yang pertama, pendahuluan. Guru memberikan pengantar atau tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan materi secara terstruktur. Yang ketiga, latihan terbimbing. Siswa melakukan latihan dengan bimbingan guru. Yang keempat, latihan mandiri. Siswa melakukan latihan secara mandiri untuk memperkuat pemahaman. Yang kelima, penilaian. Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat penguasaan siswa terhadap materi. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung atau inquiry dan discovery learning. Karakteristiknya yaitu pertama, berpusat pada siswa, yang kedua, siswa lebih aktif dalam proses belajar, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator, yang ketiga, mengutamakan eksplorasi dan penyelidikan dan penemuan oleh siswa, yang keempat, mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Selanjutnya, langkah-langkah inquiry learning. Yang pertama, merumuskan masalah atau pertanyaan. Siswa dan guru mengidentifikasi topik atau masalah untuk diselidiki. Yang kedua, mengumpulkan data. Siswa mencari informasi melalui pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Yang ketiga, menganalisis data. Siswa menganalisis dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan. Yang keempat, menarik kesimpulan. Siswa membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Yang kelima, presentasi hasil. Siswa menyajikan temuan mereka kepada guru dan teman sebaya.
Selanjutnya, langkah-langkah discovery learning. Yang pertama, stimulasi. Guru memberikan stimulasi melalui permasalahan atau tantangan. Yang kedua, identifikasi. Siswa mengidentifikasi masalah atau konsep yang akan dipelajari. Yang ketiga, pengumpulan informasi. Siswa melakukan eksperimen atau penelitian untuk menemukan jawaban. Yang keempat, penyimpulan. Siswa menarik kesimpulan berdasarkan penemuan mereka sendiri. Yang kelima, aplikasi. Siswa menerapkan pengetahuan yang ditemukan ke situasi nyata. Dengan kedua strategi ini, guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa. Strategi pembelajaran langsung efektif untuk penguasaan konten dasar, sedangkan strategi tidak langsung sangat baik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang A. Strategi pembelajaran interaktif. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik melalui proses interaksi aktif dengan guru, teman sekelas, dan lingkungan belajar. Tujuannya meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Metodenya seperti diskusi, debat, pembelajaran kooperatif, simulasi, atau role play. Contohnya, model pembelajaran jigsaw dan diskusi kelompok. Yang B. Strategi pembelajaran empirik. Strategi ini bertujuan untuk mengasah keterampilan peserta didik melalui pengalaman langsung dan praktik nyata. Pembelajaran empirik menekankan pada observasi dan eksperimen sebagai cara memahami konsep. Tujuannya yaitu mengembangkan pemahaman dan mendalami melalui pengalaman langsung dan penerapan konsep. Metodenya seperti eksperimen, kunjungan lapangan, praktik laboratorium, atau pembelajaran berbasis proyek. Contohnya, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, kerja lapangan, atau proyek ilmiah. Yang C. Strategi pembelajaran mandiri. Strategi ini bertujuan untuk mendorong peserta didik belajar secara mandiri dengan sedikit atau tanpa bimbingan dari guru. Fokusnya adalah pada pembelajaran otonom, di mana peserta didik mengelola proses pembelajarannya sendiri. Tujuannya untuk mengembangkan kemandirian, disiplin diri, dan keterampilan belajar sepanjang hayat. Metodenya seperti belajar berbasis modul, e-learning, pembelajaran berbasis proyek mandiri. Contohnya seperti belajar daring, tugas portofolio, atau penggunaan sumber belajar mandiri seperti buku atau platform digital. Ketiga strategi ini dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan, tergantung pada kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan abad 21 harus dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia yang terus berubah, terutama dengan perkembangan teknologi dan informasi. Pembelajaran abad 21 menekankan pada pengembangan keterampilan yang esensial untuk sukses di era modern. Berikut adalah beberapa strategi yang relevan. Yang pertama, pembelajaran berbasis kolaborasi atau collaborative learning. Tuntutannya mendorong keterampilan kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah dalam tim. Ciri-cirinya yaitu siswa belajar bersama, saling berbagi pengetahuan, dan bekerja dalam tim untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Contohnya seperti proyek kelompok, diskusi kelas, atau model pembelajaran kolaboratif seperti jigsaw dan peer teaching. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Tuntutannya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah nyata. Ciri-cirinya seperti siswa bekerja dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan proyek yang relevan dengan dunia nyata, biasanya dengan fokus pada penelitian, analisis, dan presentasi hasil. Contohnya seperti proyek sains, karya tulis ilmiah, atau pengembangan aplikasi sederhana yang memecahkan masalah lokal. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Tuntutannya yaitu melatih kemampuan peserta didik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Ciri-cirinya seperti siswa dihadapkan pada masalah nyata yang kompleks tanpa solusi tunggal. Mereka harus mencari solusi melalui eksplorasi, diskusi, dan pemikiran kritis. Contohnya seperti studi kasus, simulasi bisnis, atau memecahkan masalah lingkungan. Dengan strategi-strategi ini, pembelajaran di abad 21 tidak hanya menitik beratkan pada penguasaan konten akademis, tetapi juga pengembangan keterampilan hidup, kreativitas, kolaborasi, berpikir kritis, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan global.